Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak semua, semoga anak-anakku yang kami sayangi dalam keadaan sehat dan juga tetap menjaga kesehatan, yang mana pada saat ini kita masih dilanda wabah COVID-19. Maka kita harus menjaga dimanapun kita berada, yaitu mengikuti protokol kesehatan yang 4M itu. Kepada anak-anak semua, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar PPKN. Namun sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua telah berdoa dengan harapan apa yang kita sampaikan nanti atau yang Anda pelajari nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa. Oke, langsung aja kita tuju ke materi pembelajaran, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yaitu pemerintahan Indonesia yang sesuai dengan karakteristik good government. Pada bab ini atau kompetensi dasar ini ada beberapa materi, maka peta konsepnya adalah yang pertama yaitu pengertian good government. Kemudian yang kedua, prinsip good government. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah penerapan good government di Indonesia. Jadi ada 3 materi, 3 konsep yang nantinya akan kita bahas untuk menjadi 3 pertemuan. Jadi untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan yang pertama, yaitu pengertian good government. Oke, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita lihat mengenai tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan yang pertama ini, yang pertama, mendeskripsikan good government. Kemudian yang kedua, menjelaskan makna good government. Yang pertama, mendeskripsikan good government. Oke. Good government adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Jadi di sini kita ringkas lagi dari pengertian ini, kita simpulkan bahwa good government itu adalah suatu manage pembangunan suatu negara, yang mana sangat menerapkan dari prinsip demokrasi dan pasar, yang mana nantinya akan mencegah daripada tindakan korupsi, baik itu dari pihak pemerintah maupun dari
masyarakat atau perusahaan-perusahaan tertentu, yang mana akan mendukung daripada jalannya disiplin anggaran dan juga penciptaan legal dan political framework. Nah, di sini sangat kalau kita bilang muluk-muluk selalu tinggi, tapi ini yang dinamakan good government ini. Nah, jadi adalah pemerintahan yang sangat baik, tidak ada korupsi, kemudian tidak ada penghindaran atau penyalahgunaan dana dan lain sebagainya. Kemudian menjelaskan makna good government, di sini good government pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang mana good government pada dasarnya itu adalah konsep yang mana mengacu proses dari pemerintahan, yang mana proses dari pemerintahan atau kenegaraan itu bisa kita bagi dua, yaitu dalam pencapaian keputusan dan juga pelaksanaan daripada keputusan tersebut, yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan swasta. Nah, jadi kita jelaskan sekali lagi, good government ini sangat mantap, sangat bagus kita mencapainya, namun nanti kita jelaskan di materi selanjutnya, apakah kita sudah good government atau belum, atau kita masih jauh, atau seberapa kita dalam pelaksanaan good government, nanti akan kita jelaskan di materi berikutnya. Kemudian, kapan good government itu dilaksanakan di Indonesia? Nah, maka kita lihat jawabnya. Awal good government di Indonesia itu dimulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi atau masa reformasi, yang mana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menurut proses demokrasi yang bersih, sehingga good government merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Kapan ini era reformasi? Yaitu tahun 1998 atau ditandai dengan lengsernya rezim atau masa Orde Baru, atau turunnya atau lengsernya presiden kedua, yaitu Bapak Soeharto. Oke. Akan tetapi dari pengertian tadi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama kurang lebih 15 tahun ini, penerapan good government di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama good government. Ya, kita kurang lebih sudah 12 tahun atau 15 tahun, namun ternyata masih ada kecurangan atau kebocoran dalam pengelolaan anggaran. Nah, maka ini sangat vital untuk pelaksanaan good government ini. Kepada anak-anak semua, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan
yang pertama ini, dan tidak menutup kemungkinan Anda bagi yang belum jelas atau kurang paham bisa mengulang dari video pembelajaran ini, dan juga tidak menutup kemungkinan Anda bisa belajar melalui sumber-sumber lain atau tutorial yang lain yang tentunya yang relevan dengan materi yang kita sampaikan saat ini. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.